Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu tegar mantan mengkhianatimu, saat itulah mantan nangis-nangis minta balik kepadamu. Bahwasanya dikhianati itu bukan hanya kita yang mengalaminya, ya. Artinya kita tidak sendirian. Di dunia fana ini setiap hari ada ribuan, bahkan jutaan orang yang dikhianati oleh orang yang ia cintai. Ya. Saking banyaknya pengkhianatan itu, kita bisa lihat, ya, mayoritas karya-karya musik, ya, lagu begitu, bercerita tentang pengkhianatan, tentang kerinduan kepada orang yang mengkhianatinya, ya, dan seterusnya. Itu menunjukkan, ya, bahwa di sepanjang zaman yang namanya pengkhianatan cinta itu selalu terjadi. Nah, ketika kita dikhianati oleh mantan, ada dua gaya orang atau cara orang menyikapinya. Ya, ada orang yang kemudian dia menangis, dia marah, dia tumpahkan kekecewaannya kepada siapa saja. Ya, dia marah kepada mantannya. Dia tidak mau bekerja. Ya, dia bahkan tidak mau mandi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Terlalu banyak hal-hal yang dia lakukan, yang mantan juga tidak akan peduli dengan kemarahannya, dengan kekecewaannya. Yang rugi adalah dirinya sendiri. Ketika mantan mengkhianatinya, dia tidak mau bekerja, kan yang rugi dirinya sendiri, kehilangan pekerjaan. Padahal zaman sekarang mencari pekerjaan adalah sesuatu yang cukup sulit, ya. Kemudian kalau dia masih kuliah, dia tidak mau kuliah. Biar saja dikeluarkan dari kampus, di drop out, ya. Dia pengen menunjukkan bahwa dia betul-betul kecewa dengan mantan dan seterusnya, ya. Padahal kan mantannya tidak peduli dia kena drop out dan seterusnya, karena mantan sekarang punya perjalanan hidup yang baru, ya. Dia sedang merasakan atmosfer kehidupan yang baru. Dia juga tidak mau berdoa, dan seterusnya. Nah, itu cara yang biasa dilakukan oleh orang yang patah hati, yang frustasi. Kemudian cara yang kedua, ada orang yang lebih memilih untuk bersikap tegar, menyikapi perpisahan dengan tenang, dengan dewasa, walaupun hati sedih, hati kecewa, dia tetap menjalankan apa yang harus dia jalankan. Dia bekerja, ya, karena bekerja itu juga penting, ya. Dengan ketemu orang-orang yang berbeda, ketemu teman-teman di lingkungan kerja, paling tidak selama kita bekerja itu kita bisa melupakan mantan sesaat, ya. Walaupun mungkin ya 15 menit kita ngobrol, kita tertawa dengan teman-teman, ya, atau kita sedang fokus mengerjakan sesuatu, kita bisa melupakan mantan, terus ingat lagi. Tapi itu jauh lebih baik daripada kita tidur saja di rumah, ya. Karena apa? Ketika kita rebahan saja di rumah, ya, durasi ingat mantannya akan
jauh lebih banyak daripada ketika kita bekerja. Nah, ketika kita bekerja, kita juga menjadi orang yang produktif ya, tetap menghasilkan sesuatu, punya pendapatan, bekerja, bergerak, itu juga membuat tubuh kita kan menjadi lebih sehat ya, daripada hanya rebahan saja tadi. Ya, dia tidak marah-marah kepada orang lain. Ya kan, kalau yang pertama tadi, siapa saja dia marahi. Ya, di rumah ada saudaranya, ada adik, ada kakaknya, ada orang tuanya, semuanya dia marahi. Semuanya menjadi sasaran kekecewaannya, kan begitu. Nah, kalau ini enggak. Dia menyadari yang salah itu mantan, bukan teman-temannya, bukan saudara-saudaranya, dan seterusnya. Ya, sehingga pertemanan, persahabatan, persaudaraan, semuanya baik-baik saja. Dia memilih untuk tegar, dia memilih jalan bersabar, dan dia memilih jalan berjuang dengan doa. Di dalam surat Al-Baqarah, ayat ke-155, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, nah, jadi ketika manusia bisa bersabar menghadapi ujian di dalam hidupnya, jadi ujian terbesar dalam hidup kita pada saat ini adalah pengkhianatan mantan kepada kita. Ya, maka ketika kita bisa bersabar, ketika kita bisa tegar, ya, ketika kita tidak mengeluh, dan ketika kita meneruskan doa-doa kita, kita berjuang dengan doa-doa kita, maka insya Allah ya, ketika orang bisa lulus dari ujian hidup terbesarnya ini, maka dia akan mendapatkan hal-hal yang menggembirakannya. Ya, nah maka ketika orang sanggup untuk tegar dan dia teruskan doanya, berdoa dalam kesabaran adalah doa yang terkabul, maka pada saat itulah gantian ya, mantan yang kemudian akan nangis-nangis minta kembali kepadanya. Kalau dulu mantan yang marah-marah minta untuk berpisah, sekarang mantan yang akan nangis-nangis untuk minta balik kepada kita. Ketika kita tidak menyia-nyiakan waktu kita hanya untuk bersedih, hanya untuk rebahan dan seterusnya tadi, ya, kita terus melaksanakan apa yang harus kita laksanakan, kita bersabar, dan yang lebih penting lagi, ketika kita punya keinginan agar mantan kembali kepada kita, maka doa-doa kita yang kita perbanyak, ya, karena kita sudah berusaha untuk mencoba agar mantan mau kembali dan dia selalu menolak kita. Nah, maka sekarang yang kita lakukan adalah memperbanyak doa, karena kita menyadari benar yang bisa membalikkan hati mantan kepada kita jika Allah mengizinkan, jika Allah menggerakkannya. Ya, nah karena itu satu-satunya tempat kita meminta, ya, adalah meminta pertolongan Allah. Insya Allah, dengan pertolongan Allah, ya, ketika kita bisa tegar, maka saat itulah mantan
akan datang dan minta kembali kepada kita. Tetapi ketika kita yang nangis-nangis, ketika kita menjadi tidak semangat, tidak semangat ibadah, malas berdoa, malas bekerja, dan seterusnya, maka mantan akan menjadi semakin jauh dari kita. Karena itu, kalau ingin mantan yang datang nangis-nangis minta kembali kepada kita, sedih boleh. Tapi jangan sampai membuat kita menjadi kehilangan semangat hidup kita. Lanjutkan apa yang harus terus kita lanjutkan. Kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Dan terus perbanyak doa-doa kita. Kalau sekarang kita berdoa sekali sehari, mantan belum merespon. Coba kita tingkatkan. Jadi 3 kali sehari kita berdoa. Jadi terus seperti itu. Insya Allah, siapa yang paling tekun di dalam berdoa, maka dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.